Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Susmiati, calon guru penggerak dari Kabupaten Bogor, Angkatan 1. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Mari kita ikuti sama-sama. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Yang pertama, peran dan fungsi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. 2. Pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset dalam mengelola sumber daya yang ada di sekolah dan sekitarnya. Ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup. Dalam sebuah lingkungan, sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit-based thinking, akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang negatif. Kita harus bisa mengatasi semua kekurangan atau yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Semakin lama, secara tidak sadar kita menjadi seseorang yang terbiasa untuk merasa tidak nyaman dan curiga yang ternyata dapat menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar kita. Faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah diantaranya adalah murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah. Selain faktor-faktor biotik yang sudah disebutkan, faktor-faktor abiotik yang juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran diantaranya adalah keuangan, sarana, dan prasarana. Pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Katrin Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadikan kekuatan ataupun potensi yang positif. Adapun perbedaannya sebagai berikut. Berbasis pada kekurangan atau masalah atau hambatan, fokus pada masalah dan isu berkutat pada masalah utama. Mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Sedangkan berbasis pada aset, fokus pada aset dalam kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Kemudian mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya atau aset dan kekuatan, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, kemudian melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA merupakan suatu kerangka kerja
yang dikembangkan oleh John McKnight dan Jody Kritzman, di mana keduanya adalah pendiri dari ABCD Institute di Northwestern University. ABCD dibangun dari kemampuan, pengalaman, pengetahuan, dan hasrat yang dimiliki oleh anggota komunitas, kekuatan perkumpulan lokal, dan dukungan positif dari lembaga lokal untuk menciptakan kehidupan komunitas yang berkelanjutan. Kritzman 2010. Pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset (PKBA) muncul sebagai kritik terhadap pendekatan konvensional atau tradisional yang menekankan pada masalah, kebutuhan, dan kekurangan yang ada pada suatu komunitas. Pendekatan tradisional tersebut menempatkan komunitas sebagai penerima bantuan. Dengan demikian dapat menyebabkan anggota komunitas menjadi tidak berdaya, pasif, dan selalu merasa bergantung dengan pihak lain. Pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA menekankan pada nilai, prinsip, dan cara berpikir mengenai dunia. Pendekatan ini memberikan nilai lebih pada kapasitas, kemampuan, pengetahuan, jaringan, dan potensi yang dimiliki oleh komunitas. Dengan demikian, pendekatan ini melihat komunitas sebagai pencipta dari kesehatan dan kesejahteraan, bukan sebagai sekedar penerima bantuan. Pendekatan PKBA menekankan dan mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Kedua peran yang penting ini menurut Kritzman 2010 adalah jalan untuk menciptakan warga yang produktif. Pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset menekankan kepada kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri. Dengan demikian, hasil yang diharapkan akan lebih berkelanjutan. Pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset berfungsi pada potensi aset atau sumber daya yang dimiliki oleh sebuah komunitas. Selama ini komunitas sibuk pada strategi mencari pemecahan pada masalah yang sedang dihadapi. Pendekatan PKBA merupakan pendekatan yang digerakkan oleh seluruh pihak yang ada di dalam sebuah komunitas atau disebut sebagai Community Driven Development. Di dalam buku partisipan Manual of Mobilizing Asset for Community Driven Development, Cunningham 2012 menuliskan perbedaannya dengan pendekatan yang dibantu oleh pihak luar. Penjelasan yang ada sebetulnya ditunjukkan untuk mengembangkan masyarakat, namun tetap bisa kita implementasikan pada lingkungan sekolah karena sebetulnya adalah miniatur sebuah tatanan masyarakat di suatu daerah. 1. Perubahan masyarakat yang signifikan karena warga lokal dalam masyarakat tersebut yang mengupayakan perubahan. Apabila kita aplikasikan ke lingkungan sekolah dan seluruh warga sekolah berupaya melakukan perubahan, maka perubahan tersebut pasti akan terjadi. 2. Warga masyarakat akan bertanggung jawab pada yang sudah mereka mulai. Dengan demikian, setiap warga sekolah akan bertanggung jawab atas apa yang sudah dimulai. 3. Membangun dan membina hubungan merupakan inti dari membangun masyarakat inklusif yang sehat.
membangun dan membina hubungan antara warga sekolah seperti hubungan guru-guru, kepala sekolah, staf sekolah, ataupun dengan masyarakat yang ada di sekitar sekolah guna membangun sekolah yang sehat dan inklusif. Yang keempat, masyarakat tidak pernah dibangun dengan berfokus terus pada kekurangan, kebutuhan, dan masalah. Masyarakat merespon secara kreatif ketika fokus pembangunan pada sumber daya yang tersedia, kapasitas yang dimiliki, kekuatan, dan aspirasi yang ada. Sedangkan yang kelima, kekuatan sekolah berbanding lurus dengan tingkat keberagaman keinginan unsur sekolah yang ada dan pada tingkat kemampuan mereka untuk menyumbangkan kemampuan yang ada pada mereka dan aset yang ada untuk sekolah yang lebih baik. 6. Dalam setiap unsur sekolah pasti ada sesuatu yang berhasil. Daripada menanyakan ada masalah apa dan bagaimana memperbaikinya, lebih baik bertanya apa yang telah berhasil dilakukan dan bagaimana mengupayakan lebih banyak hasil lagi. Cara bertanya ini mendorong energi dan kreativitas. 7. Menciptakan perubahan yang positif mulai dari sebuah perbincangan sederhana. Hal ini merupakan cara bagaimana manusia selalu berpikir bersama dan mencetuskan atau memulai sesuatu tindakan. Yang kedelapan, suasana yang menyenangkan harus merupakan salah satu prioritas tinggi dalam setiap upaya membangun sekolah. 9. Faktor utama dalam perubahan yang berkelanjutan adalah kepemimpinan lokal dan pengembangan dan pembaharuan kepemimpinan itu secara terus-menerus. Yang ke-10, faktor utama dalam perubahan yang berkelanjutan adalah kepemimpinan lokal dan pengembangan dan pembaharuan kepemimpinan itu secara terus-menerus. Pemetaan aset ABCD atau Asset Based Community Development. Yang pertama yaitu modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, yang keempat modal lingkungan alam, 5 modal finansial, 6 modal politik, dan yang ketujuh modal agama dan budaya. Semua ini demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. 7 aset utama. Yang pertama yaitu modal manusia. Modal manusia merupakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset dari sebuah organisasi atau perusahaan. Bahkan manusia dianggap juga sebagai penggerak sumber daya lainnya. Yang kedua, modal sosial. Norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga. Juga unsur kepercayaan dan jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Ketiga, modal fisik. Bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi, melakukan proses pembelajaran, laboratorium, pertemuan, ataupun pelatihan. Kemudian, sarana prasarana mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi, dan lain-lain. Yang keempat, modal lingkungan atau alam. Bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya.
tanah untuk berkebun, danau atau empang untuk berternak, semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu atau material bangunan yang bisa digunakan kembali untuk menenun dan sebagainya. Yang kelima, modal finansial. Modal finansial termasuk tabungan, hutang, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Modal finansial juga termasuk pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual sayur di pasar, bagaimana menghasilkan uang dan membuat produk-produk yang bisa dijual, bagaimana menjalankan usaha kecil, bagaimana memperbaiki cara penjualan menjadi lebih baik, dan juga bagaimana melakukan pembukuan. 6. Modal politik. Modal politik adalah ukuran keterlibatan sosial. Semua lapisan atau kelompok memiliki peluang atau kesempatan yang sama dalam kepemimpinan, serta memiliki suara dalam masalah umum yang terjadi dalam komunitas. Lembaga pemerintah atau perwakilannya yang memiliki hubungan dengan komunitas seperti komunitas sekolah, komite pelayan kesehatan, pelayanan listrik atau air. 7. Modal agama dan budaya. Upaya pemberian bantuan empati dan perhatian, kasih sayang, dan unsur dari kebijakan praktis dorongan utama pada kegiatan pelayanan, termasuk juga kepercayaan, nilai, sejarah, makanan, warisan budaya, seni, dan lain-lain. Kebudayaan yang unik di setiap daerah masing-masing merupakan serangkaian ide, gagasan, norma, perlakuan, serta benda yang merupakan hasil karya manusia yang hidup berkembang dalam sebuah ruang geografis. Agama merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Agama menuntut terbentuknya moral sosial yang bukan hanya kepercayaan, tetapi juga perilaku atau amalan. Sampai di sini pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak, merdeka dan bahagia.